Halo, gue Ridwan, ganteng doang jemput cewek depan gang. Nah, kali ini gue bakalan cerita tentang kehidupan gue bersama Bang Ronald. Pokoknya tonton terus video ini dan jangan di skip. Halo teman-teman semua, balik lagi di obrolan ringan ala Ronald. Hari ini kita sudah kedatangan Ridwan, yoi. Wan, lu nama panggilannya siapa sih, Wan? Ridwan siapa? Kalau di kalangan anak-anak sekarang tau aja Ridwan. Maksudnya Ridwan banyak banget ya, Wan. Nama lengkap gue mah Ridwan dong. Nggak ada kepanjangan lagi. Ridwan aja. Iya. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada lebih, nggak ada kurang, nggak ada. Pokoknya Ridwan. Ada nggak yang sekarang nih, lu kan lagi viral banget, sih. Ini orang nih lagi viral banget. Iya, ada nggak emang itu Ridwan depan gang? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada kalau itu mah. Anjing, nggak ada lu. Nah terus orang sekarang kalau ketemu lu nih, teman-teman dekat lu, ya kan Ridwan lagi viral, manggil siapa? Paling Ridwan kalau nggak lirik bahan leluconnya sih duta panggang sebutannya. Duta Panggang. Iya. Gara-gara apa itu? Ya banyak pakai hashtag itu sekarang di TikTok. Duta Panggang. Iya. Anjing. Gara-gara kemarin memang suara lu tuh agak-agak bindeng ya, Wan? Bukan suara gua sih sebenarnya. Oh, bukan suara lu? Bukan suara gua. Suara orang gitu gua pakai cuman cover suara doang gitu. Di TikTok. Iya, Oh. di TikTok awalnya. Jadi memang suara yang lu pakai itu udah bindeng. Terus Iya. ya udah akhirnya lu yang disangkut pautin sama orang baru suara lu gitu. Sangkanya itu semua orang suara gua gitu. Tapi memang pada awal lu denger song itu lu kiranya depan gang apa dipanggang? Depan gang gua taunya cuma ganteng doang jemput cewek depan gang. Hancur. Ya, hari ini kita udah bersama Ridwan di panggang. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lebar ya mengenai Ridwan yang sebelum viral sampai Ridwan yang sekarang sudah viral. Wih, gokil. Wan, tapi sebelumnya kita cheers dulu. Kita sudah ada Glenfiddich. Terima kasih untuk Bapak Ian yang sudah membawakan. Tapi itu dari minum gitu. Lumayan kalau lagi bete-bete minum. Iya, lagi bete-bete. Yang penting jangan narkoba ya. Oh, wes, sepakat gue. Sepakat. Yang penting jangan narkoba. Tatoan boleh, narkoba jangan. Iya, benar. Tapi lu sering nggak sih, Wan, dianggap kayak anak kayak begini mah narkoba kan pasti. Sering banget bang kalau kayak gitu, apalagi kita kan sering demen begadang kayak gitu sangkanya udah wah ini anak narkoba kali nggak tidur kayak gini. Bener. Padahal mah emang kitanya aja gitu yang demen belum tidur. sama demen begadang gitu. Iya. Ya kan Dianggap-anggap nakal juga sering dong, Wan. bukan sering lagi. Parah. Karena Parah. tuh terakhir-terakhir ini baru ngangkat tentang tato. Karena banyak orang yang masih punya stigma buruk sama orang-orang bertato nih pertama. Iya. Nah, dari awal lu bertato tuh berapa lama? Umur 19 bang. Lulus SMA. Iya. Awal tato lu yang mana? Ini Naruto. Hancur. Naruto sama Sasuke. Gawat. Emang gue demen tema Naruto sih, yang sebelah kiri ini full semua Naruto. Kenapa lu demen Naruto? Maksudnya ada filosofi tersendiri Tapi kan? enggak, cuman gue emang dari kecil gue demen aja sama itu kan. Nonton terus. Setiap pagi tuh. Iya, sebelum berangkat sekolah mungkin SD itu. Sebelum berangkat sekolah ya Naruto lu. Yang kayak diomelin, lu udah buruan udah pengen berangkat. Bener. Lu mau sekolah gak sih? Lama banget tuh. Tapi dikit lagi nih nanggung ya kan ngomong kayak gitu. Akhirnya Naruto tuh Iya. sama lu. Naruto. Setelah Naruto yang apa ya lu tato? Naruto terus kemarin Doraemon sih, cuman udah di cover Doraemonnya. Ini sisa satu. Wah, gawat. Tadinya ada dua ya. Iya, emang kalau gue kemarin malah pengen emang satu badan gue ini pengen gue fullin tema-tema kartun semua gitu. Ini ngeliatnya nih Naruto, ini Doraemon, One Piece sama kemarin satu lagi apa ya kemarin tuh hampir kayak yang Zoro-nya itu. Oke. Iya. Terus akhirnya kenapa ya Doraemon lu cover? Karena kemarin temen gue Niban pertama ini black and grey, cuman ini lagi mungkin kalau gue ngambil warna di sini black kotak nggak jelas, iya, bener, ya kan. bener. Makanya akhirnya gue coba gue tutupin lagi black and grey, akhirnya ntar kanan ini black and grey semua. Tato lu kan banyak nih, Wan. Sampai ke muka-muka ya. Hmm. Kapan, Wan, pertama kali lu tato di muka? Pertama kali tato di muka pas gue di Bandung tuh 2019 juga 2019. Alasan lu mau tato di muka apa, Wan? Karena kan banyak nih, mungkin ya tato itu kan ada ya orang yang kayak mikir lu tuh susah nyari kerja atau lu bahkan dipandang anak yang memang
nggak bisa ngapa-ngapain lu. Iya. Lu nakal ya kan? Banyak Iya. banget. Nah, itu kalau kita nato di tangan aja orang mikirnya udah kayak gitu. Nah kalau tato di muka, Wan, alasan lu apa nih buat tato di muka? Awal gua tato di muka sih emang gara-gara gua pergaulan gua dulu tuh ada temen gua di Bandung tato di muka katanya. Coba Wan tato di muka kayak gini. Sempet gua gak mau nih. Nah gua soal percintaan lah ya. Anjing. Soal percintaan jadi gua ngebucin daripada gua nyakitin badan gua sendiri. Bener. Tato aja lah gituin. Masalah percintaan. Iya. Tato mana? Tato pertama kali sih ini yang gambar love ini. Iya, sama air mata. Oh dua itu. Iya. Gila. Itu masalah apa ya? Masalah love sama air mata. Itu apa tuh maksudnya? Gua lagi tuh ya mungkin cewek gua itu duluan lah kacau. Pas ketahuan sama gua pas udah pacaran udah lama. Ini apa? Kacau. Masalah cinta ya, Man? Iya. Gila. Sampai tato ke muka loh si Ridwan ini. Anjing. Mendingan ditato daripada gua nyilet tangan kan kayak orang gak jelas gitu ya. Itu banyak loh. Banyak banget kan Banyak makanya. loh, anjing. Sekarang udah mulai bukan cewek dong, cowok aja deh nyilet ngerusak badan sendiri gitu. Bener. Tapi gua kadang suka nggak mikir ya, Man. Kalau misalnya gua kayak dia lah ya, misalnya nih, gua mikir gua sakit hatinya gue gitu. Gua nyilet tangan mikir lu, Man. Sama bang, gue juga mikir ntar kalau nyilet kelebihan kena urat tuh, Ih mati ya, hidup gue tamat dong. cinta balik kagak mati dia loh. Belum ngerasain apa-apa udah. Bener, Gak gokil. bisa apa-apaan lagi sih. Untung sekarang lu udah viral, asik gitu ya. Tapi selanjutnya lu nato nambah-nambah lagi gara-gara apa? Mungkin Bisa sampai lu ketagihan di muka gitu. yang pertama kemarin ini nama orang tua gua. Oke. Tapi ini bahasanya kayaknya bahasa Jepang. Jepang. Cuman nama orang tua gue. Oke. Cuman kan kalau dipakai bahasa Indonesia mungkin orang dulu kan namanya panjang banget. Panjang Mungkin bener. ntar. Kamu mungkin kan Sugiarto dari sini sampai sini. Nyambung ntar muter ke belakang. Panjang banget. Bener sih. Oh akhirnya apa mungkin karena lu suka kartun juga kali, Bang? Emang kalau Naruto kebanyakan tulisannya gitu juga Iya, ya kan. bener. Emang ada juga ngambil dari kartun gitu. Oke, sisa-sisanya ini apa nih, Bang? Ini tanggal lahir gua. Oke. Kalau ini nggak ada artinya menggambar dong nih old school. Iya. Sama paling kalau ini nih jarang malam begini ngikutin gua bertiga sama sama teman gua. Iya. Oh anjing. Iya gua bertiga sama semua. Dalam juga bilang bertiga loh. Iya. Sama yang tato di muka itu gua bertiga sama. Gambarnya sama. Gambarnya sama. Anjing. Boleh. Emang sahabat juga sih. Boleh. Iya. Boleh. Gue juga punya tanda khusus gue sama temen gue. Apa? Cuma waktu itu kita kecelakaan gara-gara berantem di sini. Di Sini, jadi ya lukanya luka larang. Kita emang ada rencana untuk nato bareng juga. Cuma gila sih man ya, mukanya gokil ya. Sakit nih sih man? sakit tapi nagih. Wah itu Ya kan kalau Apa tuh sakit hati lagi? sama kayak cinta sebenarnya. Iya. cinta Lu tuh disakitin tapi sebenarnya lu masih butuh. masih Iya. munafik dong namanya. Iya anjing. Tapi lu kelahiran tahun 99 ya mana ya? 99 gokil. Terus akhirnya orang rumah lu tuh gak ada yang komplain lu tato di muka. Awal sih yang namanya orang tua ngeliat gua tatoan di muka kaget pasti gua. Sempet pengen dicoret dari kakak gua. Wah. Iya. Ngeliat kayak pertama gua keluarga gua kan ngeliatnya ada juga orang ngeliatnya keluarganya rada sopan gitu ya. Cuman kok sekarang si Ridwan tatoan nyepin muka-muka kayak gini, kayak gitu ya. Maksud gua kalau pikiran gua ya selagi gua nggak nyusahin dia, selagi gua nggak minta uang sama dia Iya. kaya kan, ya gua bodo amat gitu. Betul. Intinya hidup gua jalani, nikmati, syukuri gitu. Baik, Ya kan? sepakat. Tapi dikucilin nggak sih, Bang? Kayak maksudnya ibu-ibu ya, kamu bisa gitu. Lu jangan sama anak gue deh, gini. Paling ngomongnya di belakang sih. Gue bilang, Pertama main gitu kan. Udah Oh. selesai main, ntar nyampe omongan. Tuh dulu dia ngomongin kan sama itu ibu-ibu tuh di situ. Oh biarin lah, gua nggak dikasih makan sama dia gitu. Iya. Kalau gua dikasih makan sama dia, baru gua nurut sama dia. Bener, sepakat. Karena dia menyuplai kehidupan lu juga ya. Kalau nggak ngapain dia pusing, iya kan? Lagi gua juga gua nggak tahu nggak minta minta sama dia. Bener. Nato kok jadi dulu. Tapi sekarang kan kondisinya gimana ya? Lu di viral banget nih, Man. Gue pertama-tama nih, sampai gue tanya, lu sengaja gak sih, Man? Nggak sengaja. Untuk viral itu yang kayak ganteng doang, nyambut cewek depan gang.
nggak sengaja gue awalnya cuma gabut-gabut doang sih gue kayak gitu. Bete, ngilangin bete aja. Terus lu main TikTok? Gue main TikTok, betenya. Lu upload tuh? Gue upload. Emang gue pertama lagi di kasur gue nge-start. Ada suara kayak gini nih, sound bagus mungkin buat nyindir orang yang cewek dipanggang ya kan. Sepakat. Ya udahlah, gue bikin aja. Habis itu pertamanya gue bikin juga cuma meledak di TikTok doang gitu. Cuma banyaknya ngeduetin di TikTok, belum kemana-mana gitu. Gue diem. Cuman kok makin udah selang 7 bulan baru banyak yang nge-tag gue di Instagram. 7 bulan mah Ya, video gue 7 bulan yang lalu. Anjing 7 bulan, Mek. 7 bulan viral lah baru sekarang. Baru sekarang. Ih, ngentot juga ya? Parah ya? Berarti penikmat Indonesia itu seperti itu. Iya. Kacau loh. 7 bulan, Man. Gila. Tapi itu bukan suara lu kan ya? Lu nyomot ya? Bukan suara gue. Kan emang gue lagi nge-start, gue bilang, lah gue dapet sound nih, gue pake. Ada nggak orang yang ngomong kayak suara lu bintang, lu bukan lu. Semuanya tahu. Taunya itunya lu kan? Iya. Padahal di situ tulisannya yang tatoan dilarang pakai sound ini. Karena gua tahu dia itu pas gua lagi di daerah Monas. Monas kan kalau malam minggu banyak kan yang ngumpul-ngumpul ya anak-anak motor nih. Iya. Biasa mereka juga pada ngetrek-ngetrek lah gitu lah. Terus temen gue bilang, kenceng doang, berisik doang, kenceng kagak gitu. Gue bilang, gue dapet nada kayak gini tuh dari mana sih? Gue bilang gue liat TikTok nal, dia bilang nih videonya. Gue ngeliat lu tuh, ganteng dong, cewek-cewek depan gang. Gue bilang, iya viral udah sekarang. Gue bilang, viral kata dia. Oke. Terus kemarin temen gue ada nyaranin kayak, nah lu undang aja ke Oral untuk ngobrol-ngobrol di segmen lu. Dia nyarak lagi viral nih gara-gara ngomong gitu doang. Gue undang lah dia nih. Tapi sampai sekarang man, maksudnya orang masih banyak nggak yang nganggep itu suara lu sebenarnya? Masih banyak. Banyak banget. Karena kan orang ada yang jemput cewek depan gang, ada yang denger jemput cewek di panggang. Iya. Anjing, di panggang. Orang paling yang masih nyangka sound gue itu yang kayak nge-start doang liat video gue, udah nggak ngeliat bawahnya lagi. Iya kan? Langsung bilang, oh itu suara dia kayak gitu kan nih, padahal suara gue biasa aja gitu. Iya sih, benar, suara dia bisa aja cuy. Kagak ada bintang-bintangnya kalau Iya. gitu. Mungkin kalau hidungnya ditutup baru. Maksudnya kalau orang bintang itu nggak bisa ngomong bebek, nggak bisa. Jadinya jangan. Jangan sebut. Jadi sensor ntar. Bahaya itu. Jangan. Iya, kalau orang bintang nggak bisa ngomong bebek, pasti kepleset ya kan. Iya, pleset. Sampai akhirnya yang ini nih, gua kan tahu lu dari Instagram nih, Bang. Kalau yang lu rasain viral lu nih dari TikTok dulu apa Instagram dulu sih sebenarnya? Tahu gue sih kemarin dari TikTok dulu karena banyak yang ngikutin. Mungkin Ngikutin ini gimana cuma? ya kayak ngomong tatoan doang nggak gini banyak sih. Karena gua nggak main TikTok. Ya. Cuman habis itu bulan-bulan ini baru ke Instagram. Jadi sebelumnya tuh kalau orang banyak yang kepoin mungkin 2 bulan yang lalu udah sempet pecah juga, cuma nggak nyampe kemana-mana gitu, cuma pecah di TikTok doang, ya kan? Nah baru bulan-bulan ini pecahnya di Instagram gitu. Di Instagram banyak banget sih, kayak Jakarta Keras ya. Bukan itu ya, banyak banget. Halo, dagelan juga sempet ya? Dagelan sempet ya, dagelan. Sampai sekarang dibikin musik, bikin lagu-lagu remix. Sampai banyak VO talent. Kemarin tuh kayak Bimo segala macam. Bikin dubbingnya juga ya? Iya ada, banyak banget. Menang dia cewek depannya. Tapi pas lu kira gimana man perasaan lu? Maksudnya kayak anjing gua artis nih. Oh gue nggak pernah nganggap diri gue artis karena gue jiwa gue tongkrongan semua sama rata gitu. Sepakat. Gue nggak pernah nganggap diri gue di atas, yang lain teman-teman gue di bawah, gue nggak pernah gitu. Gue maunya kita sama semua gitu. Sama semua. Tapi banyak gak kayak temen-temen lu yang Ridwan mas sekarang udah terkenal, gua nongkrongnya mah susah. Kalau kayak gitu mungkin ada aja bang yang temen-temen dulu gitu yang mungkin yang kayak gue dulu gue bilang gue dulu ngajakin mainnya susah, sekarang malah ngajakin main gitu. Ya kan? Yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang udah terkenal jadi main. Iya. Anjing ya. Makanya gue bingung dari situ. Dulu gue lagi susah gak ada yang mau bantu. Iya anjing. Dulu dia susah tuh gak ada yang mau bantuin. Sekarang justru
pas lu terkenal orang inisiatif ya Bang ya? Tiba-tiba aja gitu kok ada lagi masuk duit. Ada aja yang WhatsApp lu. Iya. Anjing. Tahu dari mana nomor gue nggak tahu. Tiba-tiba ada ya. Emang anjing gak ada lu. Enggak, iya. Karena gue juga pernah ngerasain kayak dulu teman-teman gue yang kayak suka ya ngata-ngatain gue lah lu aneh anjing video youtuber segala macam. Ya kalau BU ya kadang suka ngecek gue juga gitu. Larinya ke teman lama lagi kan. Iya. Tapi emang gitu ya man ya. Kalau orang tongkrongan tuh Kebanyakan mah. kayak nggak mau. Ya gue sama lu sama, gitu sih. Kebanyakannya yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Nganggep kita udah ada, padahal kita sama aja gitu, duit juga ada kebutuhan gitu. Dia mah taunya kita kayak begini, dibilangnya Banyak duit. itu banyak duit. Kalau banyak duit gua ngapain begini? Bener. Gua yang gak usaha ya kan. Bener. Iya ya, orang-orang tuh kayak anjing dia terkenal banyak duitnya ya. Ya padahal kagak anjing. Gua kalau banyak duit ngapain gua mondar mandir kesana kesini kesana kesini. Bener. Gua di rumah duduk manis doang. Sepakat. Kalau gue banyak duit, sepakat karena kebutuhannya juga banyak kan. Ya gitu sih. Benar. Iya lah, gila lu. Terus pas lu viral nih man, lu kayak ada nggak sih ngerasain kayak gue nih, lu pernah lakuin gue nih kayak gini loh, jangan kayak gini karena gue terkenal bos saat ini. Iya. Kalau prinsip gue sih beda-beda sih bang. Gue nggak pernah nganggap diri gue di atas, gue nggak pernah nganggap diri gue juga di bawah. Gue sama rata. Selagi gue masih bisa ya gue samperin gitu. Oh iya. Gue nggak mau kayak yang udah pernah mainin gue nggak bakal gue temenin lagi. Gue nggak mau. Selagi gue masih bisa, gue masih sehat ya kan. Iya. Gue pasti gue adain waktu kok buat dia. Biarpun dia udah mainin gue kemarin-kemarinnya. Berarti lu nggak punya rasa star syndrome gitu dong? Kayak gue bintang nih saat ini. Nggak ada. Gue nggak pernah nganggap diri gue sebagai bintang. Karena di gua aja di atas gua tuh masih ada gitu. Iya, Ya. yes. Terus gimana man caranya, maksudnya lu terkenal nih sekarang di viral, gimana caranya lu untuk tidak merasakan hal seperti itu? Ya gua bawa kayak kehidupan gua sebelumnya aja, biasa aja gitu. Menganggap diri lu tetap Ya, biasa aja, gua nggak ada apa-apaan gitu. rituan aja Jadi gitu. gua masih Ridwan yang lama gitu. Ridwan Gua lama. nggak mau nyombongin diri gua kemana-mana ya. Gua cuman ya gua jalanin hidup gua kayak biasa aja gitu. Iya. Temen menongkrong oke. Saat lu terkenal Sama gua. sama. Iya. Oke. Tapi teman-teman lu beda dong pasti dong. Ya mungkin yang tadi dibilang. Tapi pas lu terkenal ada ya tuh biasa tuh yang kayak WhatsApp nih. Wan, pinjam duit nih. Ya. Pinjam duit nih. Ya. Itu pasti ada dong. Berapa? Ada. Beberapa ada ya. Padahal itu temen dekat apa bukan? Dulu mungkin temen-temen gua banget gitu yang susah bareng, senang bareng kayak gitu. Cuman pas gua lagi jatuh banget, gua dipahitin gitu. Oh iya. Baru sekarang tiba-tiba pas ngeliat gua kayak gini, tiba-tiba ada yang telepon di mana nongkrong bareng gini-gini. Udah lama nih, lupa lu sama gua. Nah, Iya. gua nggak pernah lupa gitu. Ya, lu yang lupain gue duluan. Kalau gua lupa, lu nge-DM atau nge-WA nggak bakal gua balas. Lu siapa ya? Paling Bener. gituin ya. Benar. Emang, tapi emang nggak heran sih Wan ya, maksudnya kalau temen kayak gitu ya Wan. Iya, makanya sekarang mah pinter-pinter milih temen. Iya, gue sepakat pinter-pinter milih teman, bener-bener. Karena emang kita nggak ada yang pernah tahu kan Iya. sifat teman kita kayak gimana segala macam ya kan, Iya. bla bla bla. Tapi Wan, sebelum lu viral nih Wan, lu udah kayak kerja di mana kah atau lu lagi mau Gue buat apa? sebelum covid sih gue kerja bang, kerja barista gitu. Oh barista, Iya. kopi ya, Iya, gue di Galaxy kerja kemarin. Bekasi. Ya cuman semenjak covid udah hidup gue kayak zaman SMP SMK, modal sana sini main. Iya. Iya kan, udah gak ada kegiatan gitu. Paling ya TikTok doang buat gabut. Berarti lu fokus ya? Doang, gitu. Ya fokus sih enggak, maksudnya kalau kebanyakan kalau orang nggak kerja di rumahnya nonton TV, main HP kan nggak mungkin ya kan. Benar sih. Ada waktu luang ngajakin teman-teman gabut sambil canda-candaan mungkin. Tapi lebih pas enak. covid, lu kan sebelumnya jadi barista. Hmm. Pas covid adalah lu gabut nih, Hmm. lu main TikTok, sosial media, bla bla bla. Lu sebelumnya jadi barista berapa tahun? Gue barista dari SMK sih. Gue kan SMK gue ngambil tata boga tuh. Gue juga emang suka. boga. Gue emang suka masak ya kan. Anjing serius lu suka masak? Gue sumpah gue tata boga suka masak. Gue nggak ada terinspirasi dari Jeb Juna itu apa gimana? Enggak sih, emang gue
gimana ya, gue emang demen eksperimen gitu. Makanan yang belum pernah gue bikin, gue coba gue campur kayak gitu. Eksperimen bangsat. Oke, kita bahas pernikahannya Ridwan dulu deh. Niwan, walaupun ada cewek di sebelah nih, hal apa yang membuat lu memutuskan untuk ingin menikah? Sedangkan lu masih muda, Iya. 21 tahun nih Wan, ya kan? Kehidupan lu masih kayak 21 tahun di luar sana, Iya. ya kan? Masih butuh nongkrong, masih butuh hiburan dan lain-lain. Apa yang membuat lu kayak memutuskan lu gua nikah di umur 21? Mungkin emang gue dari kemarin tuh udah lama ngincer dia nih. Nah, ini menarik. Ngincernya udah lama ya kan. Nah. Mungkin takut kejadian ntar Direbut. masuk ya kan. Iya. Gua ribet dong ya kan. Cewek yang gue incer kalau orang pusing, mending gue kunci dulu dari dia. Mending dikunci dulu ya. Nah, itu jangan ada yang gore-gore lagi. Benar, sepakat. Soalnya bahaya Wan kalau masih pacaran mah ya. Gampang banget bang. Gampang banget. Dunia tipu-tipu apalagi. Sering nggak lu gitu? Parah, masih ada aja. Masih ada. Sampai sekarang aja udah tahu gue pengen nikah nih, masih ada aja yang kayak nge-DM, "Hai, Paul BK, boleh kenalan nggak?" Di Facebook, di IG, ada aja IG-nya. Dia kan kadang-kadang gue pegang nih, gue kalau dia tidur, gue sempet gue stop kayak Iya. gitu. Ada aja kata gue. Ini apalagi gue cuma pacaran doang ya kan. Anjing. Ya, jadi itu keputusannya membuat untuk mempertahankan Iya. ya. Nikah ya, biar nggak kemana-mana ya. Iya. Tapi apa yang lu suka dari cewek lu Wan? Sukanya Apa yang lu mau butuhin gini? Gue suka sama dia, ini si fix. Gua ini karakter gue banget, tipe gue banget, gua nikah deh. Apa lu? yang kalau dulu sih bocahnya udah sifat batu sih. Kalau sekarang ya mungkin yang gue udah tahu sifat dia sekarang ya gue bilang ini nurut, Iya. gue bilang itu nurut. Cuman kadang-kadang ngeselin juga sih. Ngeselinnya kayak dikit-dikit orang lagi ngapa-ngapain ngebuntut. Nggak bakal diambil kalau ada. Ngebuntut mulu, ngebuntut. Kayak sop. Kalau kemarin emang bener bang, gue yang takut ketikung sama orang kan ya. Iya. Dia foto-foto, dia balik ke rumahnya aja gue emailin terus. Serius lu? Anjing. Tapi pas pas lu kenal sama dia lu udah viral belum sih? belum, 2018 itu. 2018 baru gue pengen ngedeketin niatnya, cuman gue udah punya cewek. Gila kacau. Playboy Bekasi. Tapi pas lu pacaran sama cewek lu nih, kondisi lu udah melejit kayak sekarang belum? Belum. Malah TikTok gue lagi itu kayak baru pas pacaran sama dia, TikTok gue followersnya baru 7.000-an. Iya. Kayak? Kalau yang kayak udah 100 lebih. Kacau. Kalau yang kayak udah 100 lebih, pas deket sama dia pakai akun baru lagi. Anjing. Iya. Gua nggak ngerti ya. Akun itu bisa segede gitu gimana sih man maksudnya? Gue juga nggak ngerti, makanya dibilang kalau cowok sebenarnya susah sih nyari followers ya. Benar. Kalau nggak pecah-pecah banget itu video. Benar. Mungkin followers gue yang sekarang karena Kalau cewek lebih gampang man. kalau cewek mah gampang. Iya, Kebuka dikit juga. Ya ini. Ada frekuensi ya gue nih. Kebuka dikit juga followers besoknya udah 50 ke atas. Bener, sepakat. Nah terus apa yang lo lakuin bisa nyampe 100.000 Gue lakuin sih enggak paling follower gitu? Paling gue rutin gue satu hari ngepost satu video. Ngepost satu video dengan lagu yang lu cari nih, ini lagi hype, gua upload ah. Enggak juga sih. Kalau kayak Yang lu suka aja? sekiranya lagu itu bagus dan gua bisa niruinnya, Iya. gue ikutin gitu, gua bikin gitu videonya. Cuman kalau kayak kan sekarang ada tuh yang kayak joget-jogetan yang ribet, enggak daripada belipet kan ntar. Iya bener anjing. Malah jadi bukan bagus malah jelek. Tapi lu takut gak sih kan kalau misalnya lu lagi viral nih sekarang, tiba-tiba lu udah nggak viral, lu balik kayak Ridwan yang dulu deh, misalnya yang masih kerja di kopi segala macam, terus cewek lu ninggalin lu. Mungkin Kacau. kalau Ini bisa putus loh. kalau kayak gitu kembali ke diri ceweknya sendiri sih. Iya. Dia komitmen apa enggak sama gua gitu. Komitmen ini lo Ridwan. Komitmen dong. Komitmen ya. Lu jangan aneh lo Ridwan, lo kacau lu. Kacau lu. Tapi lu perjuangan ya kan dapetin ini. 2 tahun loh. Lu tau nih. Tadi Ridwan udah sempat cerita sama gue.
2 tahun jadi kan nggak dapetin dia. Ngejar dia doang nih 2 tahun. Bener. Ridwan udah punya pacar, padahal masih ngincer dia. Nyampe 5 kali, temen dia semua totonya. Ayo 5 kali tuh temen dia semua. Temen dia semua totonya. Apalagi Wan yang lu suka dari cewek lu? Manjanya. Ih manja. Kalau lagi datang manjanya ngeselin juga sih dia kadang-kadang. Tapi ngangenin Wan. Wan, lu kan lagi viral lagi gini Wan. Banyak nggak sih Wan yang mau jatuh kan sekarang? Yang hujat pas kemarin-kemarin banyak banget. Apa Wan? Komentar-komentar yang menurut lu bikin lu nih paling anjing nih. Yang bawa orang tua. Tuh bobo orang tua gimana tuh? Maaf banget ya, omongan gua kayak sedikit minang lah pokoknya. Yang kayak taton doang, lu cuman hasil dari orang tua lu tuh cuman digengbeng gitu. Lu tuh hasil kalau kayak bawa orang tua kayaknya gua udah kurang demen aja gitu. Bener. Ya kan? Soalnya itu aplikasi buat hiburan gitu, bukan buat ngata-ngatain orang tua gitu. Ya kan? Ini yang itu. Lagi pula juga orang tua nggak bakalan ada yang ngajarin anaknya buat ngata-ngatain orang tua orang lain gitu. Bener. Karena TikTok kan memang basicnya untuk Ya, fun-fun aja ya. buat ketawa, buat seneng-seneng aja gitu. Seneng aja. Tapi kenapa tuh masyarakat kita tuh kayak nyambut maut ini sama yang lain. Iya. Tapi selain orang tua, ada apa lagi baru dikatain? Kalau orang tua yang banyak banget sih tatoan kok nggak begal, tatoan kok nggak ngerampok, tatoan kok nggak ini itu. Orang mandangnya tuh tatoan kayak sebagian besar kayak harus ngebegal, harus ngerampok. Iya anjing ya. Gedet gua. Karena gua ngangkat ini Wan di skripsi gue di kampus gue. Tatoan itu tuh bukan berarti kriminal. Sepakat gua. Bukan kriminal, bukan tindak kejahatan atau kayak lo ngebegal, nyopet dan lain-lain. Enggak. Bahkan banyak orang yang berdasi lebih jahat ketimbang orang yang bertato. Lebih banyak. Sekarang orang-orang yang kemarin-kemarin ada masuk berita yang ngebegal, yang bunuh orang, itu dia malah nggak tatoan. Enggak tatoan. Ya kan? Bahkan yang bawa kabur duit negara nggak tatoan. Nggak tatoan sama sekali gitu. Iya. Katanya harus tatoan begitu ya, dikecilin gitu. Bener. Karena gue nggak tahu ya, Wan, mungkin tato dianggap budaya kita kayak lo. Karena mungkin masih ada sangkut paut dari tahun 80 nih Wan. Iya, mungkin tahun-tahun Iya. sebelumnya karena salah aja orang pakai tato. Ya udah terus gitu-gitu kan. Nah karena masih sampai sekarang tato itu masih dianggap buruk walaupun sebetulnya adalah ya kita ini penikmat seni aja. Iya. Benar nggak sih? Wan? Iya benar. Penikmat seni aja yang tidak mau untuk sebetulnya bertindak kriminal karena ya nggak menjamin bos. Lu cupu mah cupu aja nih. Bener gak sih? Kalau emang gue jagoan ya gue jagoan aja. Tapi harus dibawa kalau orang cupu tatoan jadi jagoan gitu. Bener. Itu anjing ya. Tatoan tuh nggak ngebuat lu menjadi siapa-siapa. Ya udah, lu tetap manusia pada umumnya anjing. Emang orang tatoan ditusuk pisaunya patah baru orang mungkin nganggep tato itu baru boleh kemana-mana. Dari obrolan di komentar lu kan, tanggapan lu apa Wan, untuk mereka? Paling jangan mandang tato itu buruk. Hmm. Ya kan yang gue gak suka. Tato itu cuma seni. Dan yang kedua ya kalau bisa ini itu cuma buat hiburan doang. Video-video kayak gini. Jangan ngebawa-bawa orang tua paling. Iya sih. Karena kita juga punya kasih sayang ya. Iya. Orang tua lu sekarang kalau gue katain balik mau nggak gitu aja? Iya kan? Bener. Nggak mau masih lah. Iya. Dia boleh ngatain orang tua gue, tapi orang tua lu gue katain balik mau nggak gitu? Tapi mendingan di depan-depanan langsung. Bener. Daripada di video gitu. Sosmed ya. Iya. Jangan di sosmed gitu. Itu. Karena makin banyak kesini-sini tuh banji-banji sosmed tuh makin banyak. Makin banyak. Makin banyak banget. Tapi sejak lu viral kan, apa yang menurut lu udah berhasil dapetin nih ketika gua viral? Berhasil gue dapetin Iya. ketika gue viral, mungkin rezeki gue ada aja gitu ya. Ada. Lebih ada alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ada tambahan rezeki gitu. Betul. Gue kedepannya gimana? Mau Benar. gue ternyata juga pengen ke usaha gitu. Dan ada link-link baru lah ya. Koneksi-koneksi baru ya. Iya. Kalau tanggapan lu terhadap komentar selain orang tua, Wan, yang kayak ngatain lu, suara lu bintang bla bla bla, lu tatoan gini-gini. Kalau yang suara bintang sih, gue masuk kuping kanan keluar kuping kiri, orang bukan suara gue gitu ya. Iya. Dan lu juga nggak ngebiayain gue. Gue nggak minta duit sama lu gitu, gue nggak minta makan sama lu gitu ya kan.
Justru kadang kalau kita viral gara-gara dihujat tuh makin seneng gitu. Kalau gue sih seneng enggak ya bang ya, karena gue nganggap diri gue tuh orang biasa aja gitu. Bener. Gue nggak mau tinggi gitu. Oh gue viral nih, gue jual pertama nih, ntar ada yang negor gue gini-gini. Gue nggak mau kayak gitu ya kan. Tapi senengnya adalah maksudnya kayak gini man. Ya udah kita kan keluar kuping kanan, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya. Orang hujat kita, ya udah. Udah. Itu jadi sebuah keuntungan Iya, sebenarnya benar. kita ya. Benar. Semakin lu hujat tuh orang semakin terkenal. Gue makasih banget ya. Bang. Makasih banget anjing. Ya udah hujat ya kan. Bener. Kira anak tongkrongan dekat kampus gue gitu ada ya, tapi gue cuma bisa bilang terima kasih. Terima kasih. Yonglex bisa kayak hari ini. Iya. Karena sebelumnya juga dari Karena hujatan. hujatan. Iya. Nah, Wan, ini banyak nih Wan yang kayak dari kemarin komentar-komentar yang masuk ke teman-teman gue, dari teman-teman gue dan dari sosial media. Lu tuh mirip Yonglex, dimirip-miripin gak sih sama Yonglex? Banyak bang, nggak di IG, nggak di TikTok. Banyak mungkin nggak tahu. Kalau dari muka, gue kurang tahu ya. Kan Iya. penglihatan orang beda-beda ya. Betul. Mungkin dari tato. Yang Iya. ini sih, gue emang yang ini ngambilnya dari yang ngikutin Yonglex. Iya. Oke. Itu Yonglex sih sebelumnya tato apa sih ya? Kalau nggak salah tentang senjata gitu gak sih? Kan dia maaf banget nih ya. Iya. Non Muslim dong itu. Oh, oke. Dan makanya gue nggak mau ngikutin di situnya doang. Tapi Mungkin pinggirannya itu. pinggirannya ya, oke. Makanya banyak yang miripin si Ridwan nih sama si Yonglex. Kedepannya Wan, lu dari sini Wan, ini kan lu kan lagi viral Wan. Kalau orang bilang tuh kita harus memanfaatkan apa yang kita lagi dapetin sekarang nih, viral. Lu mau buat apa Wan kedepannya? Gue pengen buat usaha baju sih mungkin. Baju ya? Iya. Udah mulai gue jalanin sih, cuman mungkin yang mau ikut bisa langsung ke DM ntar kayak IG gue gitu. Betul. Tapi dari baju itu lu mau buat apa Wan sebetulnya? Kayak lu mau pengen tetap Ridwan nih, ada ciri khas Ridwan nih, atau lu mau buat sebetulnya baju yang lain, tipe yang lain? Enggak, gue pengen mungkin ntar awalan mungkin dari ciri khas gue dulu. Terus habis itu ntar kedepannya mungkin gue ada artikel-artikel yang barunya yang mungkin yang mengandung pokoknya perjalanan hidup gue lah. Oke. Gue yang view-nya tuh paling banyak itu karena iseng-iseng Wan. Iya. Karena gue nggak mau upload tadinya, sampai akhirnya gue upload. Kebanyakan orang yang iseng sih. Iya ya, iseng produk ya, kenapa ya Wan? Nggak tahu. Biasa kita yang udah dandan udah rapi kayak gini malah malah biasa aja gitu view-nya. Malah Dan rapi aja. Nah, cita-cita lu apa Wan pada awalnya? cita-cita gue Dari lu remaja deh kita ngomong. pengen ke futsal sih gue. Oh Pengen futsal. Jadi atlet. atlet. Lu nggak kesel juga Wan? Iya. Gokil. Dia tadi cerita sama gue katanya lu ikut KP Pokari. Lagi itu di PKP juga pernah. Karena Pokari itu dari anak-anak tim futsal gue lumayan berkelas ya Wan. Iya. Tapi lu juara berapa lu itu? Pas di Ciracas juara 1. Ciras juara. Iya. Gokil. Tapi terakhir yang juara Bandung ya? Bandung. Bandung lah. Rumah. Iya. Tapi keputusan lo untuk mau merit mungkin salah satunya ini nggak sih gara-gara lo takut kalau lo semakin terkenal lo semakin liar. Soalnya gue kan Iya, sama bener. dia belum pas gue udah ada planning nikah gue belum kayak gini, belum ada Iya. bulannya. Oh, lu planning? planning duluan. Gue udah planning udah 2 bulan yang lalu. Oh iya. Sepakat gue. Mantul berarti ya. Tapi ke depannya gimana Wan? Maksudnya apa yang lo pikirkan kayak untuk bisa kita nggak bisa ngomong kayak lu pas seumur hidup nih pernikahan adalah lu gimana bisa menjamin bahwa hubungan rumah tangga lu tetap happy aja bla bla bla. Apa yang lu udah persiapkan misalnya? Yang pertama kali gue bakal kerja keras. Gua Gue mungkin yang kedua gue bakalan buka usaha. ah. Terus yang ketiga ya dari 2 itu gue bakalan jalanin, nikmati, gue syukuri semuanya. Ini Terus kalau buat calon mertua gimana nanggepin dari Selagi anaknya dia nggak Bahagia. bakalan susah, dia bahagia, anaknya juga fair aja sama gue, ya orang tuanya juga bakalan setuju gitu. Yang penting anak gue nggak kenapa-napa. nah tanggapan dari orang tua dia kan pertama kali ngeliat lu yang kayak anjing tatoan Itu Sempat maksud gak gua. suka. rebel nih. Sempat gak suka dari ayah. Sempat Dari gak ayah. suka karena dia tatoan. Gila lu. Lah tapi lu ikut nyusul tatoan kak? Enggak, dia sebelumnya gue kenal dia aja udah tatoan. Oh dan dia mau tuh maksudnya jangan sampai. Mungkin yang ngarahnya yang ke muka. Oh. Iya. Makanya gue bisa nikahin dia, gue bakalan ngapus yang di muka.
Lu laser bro ya? Iya. Oke. Sakit nggak sakit gue bakalan lewatin gitu. Iya. Sakit nggak sakit pasti dilewatin. Ini baru namanya. Tapi apa? Wan, omongan-omongan kayak maksudnya dari calon mertua nih terhadap lu yang penampilan lu kayak gitu. Enggak sih, enggak omongan ke itunya banget nggak ada. Iya. Yang penting dia juga selagi anaknya suka support terus. Tapi awal-awal pasti ada dong, maksudnya kayak kamu tuh kenapa tatoan di muka gitu. Ada gak sih? ada kayak gitu. Cuman kan udah gue ceritain kayak dari awal gue bergaul kayak gini. Cuman gue juga udah bikin janji sama diri gue sendiri, terus sama mertua gue juga gue udah bikin janji gitu kan. Ya saya nih kayak anak ibu bakalan saya hapus foto dari kakak semua. Gokil. Hapus tato di muka tuh lebih sakit, kemarin katanya ketimbang nato, bener gak sih? Sakitnya berkali-kali lipat. Iya, Udah itu nggak sekali jalan langsung hapus, itu bisa 7 kali pertemuan. Bener. Dan pun harganya lebih mahal. Kayak mimber. Tinder ya. Harganya lebih mahal gitu. Ini lo viral nih. Tapi kan lo kan dengan look lo tatoan nih, lo merasa gak sih orang-orang tuh kayak punya lo dapet apa determinasi ya? Ya dari orang-orang karena lo tatoan jadi image lo tuh kayak jelek gitu. Lo merasa gak sih? Sekarang kalau kayak gitu Oke. semua orang nganggap orang tatoan itu pasti ada aja yang nganggap. Karena faktor dari tahun 80-an juga ya, Petrus dulu. Tapi lo ngerasain itu juga ya berarti. Ngerasain. Pasti lah. Padahal kan belum tentu yang tatoan itu Iya. kriminal. Betul. Suatu saat lu udah nggak viral kan? Hmm. Apakah lu tetap berkecimpung di dunia content creator ini atau enggak, Wan? Mungkin gua kan emang dari awal, sekarang gua mungkin udah mulai nabung dikit demi sedikit. Kalau misalnya gua udah nggak kayak gini juga, gua bakalan buka usaha gitu. Gua Bener. terusin di bidang bisnis. Iya. Lu memanfaatkan saat ini ya. Iya. Tapi dunia content creator memang lu nggak fokus di sana. Paling yang di tadi di TikTok. kayak TikTok gitu. aja ya. Tapi lu main TikTok dari tahun berapa sih? 2018. Gokil. enak. Gokil. Cara viralnya tuh gimana? Nah, itu kalau Cara viral gua juga Ya kan, kan bukan beberapa caranya pasal. viral itu gua nggak tahu gitu. Oh, iya. Tergantung pemasukan dari orang-orang yang nilai gua kayak gimana gitu yang buat gua viral kayak sampai kayak gini. Kayak gitu. Tapi gua nggak masuk akal sih sebenarnya, kayak cuma ngomong Nggak pakai ini. ganteng doang, jemput cewek depannya tuh viral anjing. Banyak banget kan. Padahal semua cowok itu jemput cewek depan gang. Termasuk doi ini. Gue jemput cewek depan busway. Praktek malah. Depan halte. Iya, maksudnya lu mikir gak sih? Enggak. Jemput cewek depan gang, Iya. viral anjing. Iya. Banyak bang. Menurut lo apa tuh faktornya tuh? Iya, faktornya bener. Itu dari suara sih yang dibilang suara bintang itu sama mungkin faktor gua yang kan soalnya pertama kali yang tatoan itu pakai gua soalnya. Iya. Jemput cewek depan gang. Tapi lu pernah Gang. dijemput Ridwan depan gang? Enggak pernah di depan rumah. Oh, Berarti ganti depan rumah. ganteng doang, jemput cewek depan rumah. Depan rumah enggak ada depan gang. Sombong ya. Tapi sepakat gak nih, gua sempet buat kayak gini, Wan. Cantik doang, dijemput pakai mobil ngangkang. Iya. Wah, itu bagus tuh. Lu banget kayaknya. Merasa. Iya, Wan, Itu mungkin ntar gua bikin soalnya deh. Nah, itu. Jangan lupa lu tag gua lu. Iya, ntar gua bikin soalnya. Iya, aneh lu. Karena gitu kan, gua kayak kalau motor ya mungkin ada tetap dapet. Tapi tuh kayak cewek-cewek yang naik mobil tuh kayak lebih gimana ya? Agresif gitu kan. Bener gak sih? Ngerti gue. Kebanyakan. Kebanyakan ya, Kayak gitu kebanyakan ya. Hmm. Matre. Lah keselan dah. Lo kesel sih, Nang? Kok lu kesel sih? Lo kan Bukan, pacar. Wan, jujur ya Wan, gara-gara lu viral. Gua sampai mau jemput orang gini Wan. Gua udah depan gang lagi. Gua hapus deh ngetot gangnya. Gua udah depan toko ini ngetot. Gue udah depan Polres ya. Sumpah anjir, itu soalnya ada polsek. Anjing gua kayak, iya sih ya. Lu anjing. Polsek itu depan gang ya, ngetot gua dong. Anjing gue kayak sampai mikir, ntar gue disangkut pautin sama TikTok ini anjing. Itu depan toko aja ngentot. Ya sekarang hati-hati loh yang buat cowok yang jemput depan kan udah banyak apa sih paparazzi sekarang. Iya anjing kayak. Cuman pasti ada ganteng doangnya. Itu kemarin ada sumpah yang viral lagi nih, ada lagi yang ya. jemput Vespa. Iya, yang Vespa. Ganteng dong diteriakin. Kemarin punya mana? Ganteng dong jemput cewek depan gang. Tapi emang bener kan depan gang. Emang bener. Berarti nanti kalau ada yang lain kita tagin aja ya yang jemput. Iya. Biar malu. Tapi Wan, definisi
ganteng doang jemput cewek depan gang tuh maksudnya apa sih? Definisi Gue dari kayak orang yang udah kayak ibarat kata giliran dia omongan sama ke cowok-cowok omongannya tinggi, giliran cuma buat jemput cewek berani cuma depan gang doang gitu. Nggak berani ketemu orang tuanya gitu. Oh, tuh. Anjing. Tapi itu gue juga semikiran sama dia karena pasti banyak yang orang mikir kayak ganteng doang Iya. cewek malah ada yang menyalahkan pihak ceweknya kayak ceweknya berarti nggak selevel sama Iya. cowoknya ya kan ada juga yang mikir Gue enggak, kalau gue tapi bener ini cowoknya poinnya sih. nah lu udah Nggak, sempet nggak ngejelasin kayak gini ke orang-orang Belum sih, Nah, belum. Karena emang pemikiran gue kok cowok kebanyakan Nggak berani. nggak berani Ah, ketemu orang bener. tuanya. Bisa cewek depan gang. Iya, makanya Bisa. berarti gajian. Depan komplek jemputnya. Belanjanya kayak gitu ya. Anjing. Buat temen orang tuanya masih kaku ya kan. ini sebenarnya kan lebih ini ya meaningnya kan lebih dapat Lebih dapat karena dia berawal dari keresahan lu sendiri sebetulnya Wan ya. Kan sebutannya ganteng doang, ya kan. Ganteng dong lu ngomong gede, jemput cewek depan gang, ya kan? Iya. Emang lu jangan jemput cewek lagi kan depan gang lu. jemput cowok ya Iya. Ada cowok gonta ganti. Tetap aja berani jemputnya nggak berani ngenalin dirinya dia sendiri. Karena kan nggak serius, Wan. Itu dia yang gua buat jadi gua ngomong kayak gitu. Benar, karena kan banyak cewek, banyak cowok yang juga nyari freelance, ya kan? Cuma masuk sana masuk sini kayak flash disk, ya kan? Di sini tinggal. minum duluan Wah, ya gila. Ternyata itu filosofinya ya selama ini. ya kan Gue baru tahu nih sejak gue undang Ridwan nih. kayak harus gue Wan, tapi emang kalau jemput cewek itu harus ketemu orang tuanya, Wan? Ya lebih baik ketemu orang tuanya jadi tahu kemana arah anaknya gitu dibawa sama siapa gitu, ya kan. Bener sih. Dibanding Setuju sih dibanding gue. ya, dibanding Setuju sih gue. dibanding kalau lu dijemput terus panggang ceweknya terus lu orang tuanya tuh nggak tahu anakku dibawa sama siapa ya. Terus Iya. anak gua kenapa-napa kalau tiba-tiba di jalan kenapa-napa kan nggak tahu siapa yang jemput dia kayak gitu. Gimana anjing. Bener. Gila, lu hebat sih. ibaratnya lo jangan ngasih status kalau ujung-ujungnya putus Iya. Hancur. ya gitu kalau lo emang niatnya udah mau putus ya lo nggak usah ini Bijak. jadi kan udah makan kok udah makan Jangan jemput depan gang kalau lu cuma pengen anak gua ngangkang. Hancur. Lu punya lagi nggak ya? Pesan-pesan lu nih Wan nih, yang terakhir nih untuk teman-teman semua dari bahan viral lu sekarang untuk mereka apa ya, Wan? Ya yang tadi gua bilang paling jangan nganggap tato itu kriminal. Tato itu cuma seni kok. Yes, sepakat. Dan jangan suka jemput cewek depan gang karena lu harus ketemu orang tuanya. Lebih baik gitu. Lebih baik. jadi bawa gentleman ya Tapi lu Iya. kemana Wan jemput dia depan gang? Kalau dia kan langsung rumah tadi dia bilang. Rumahnya depan jalan raya berarti. Nah, lewatin rel dulu malah. Oh, Malah masuk gang. Malah masuk gang. ganteng banget jemput cewek depan rel. Itu yang bilang tuh. Iya. Berarti jangan anggap tato itu kriminal, jangan nge-underestimate orang, apalagi buat teman-teman yang pengguna sosial media. Menurut gua ngomong juga perlu dijaga, Wan. Iya. Iya kan? Jangan suka kata-katain kayak orang tua segala macam. Yang paling hubungan. yang paling orang kesel paling ke orang tua sih. Ke orang tua. Hmm. Karena kan ada hubungannya, Wan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Lu adalah tetap lu, orang tua lu Iya. tetap orang tua lu gitu. Nah, coba lu bayangin juga kalau orang tua lu dikata-katain. Iya, kayak gimana gitu rasa keselnya orang tua lu Bener. dijatuhin kayak gitu, dikata-katain sampai parah banget, gimana rasanya gitu. Betul, sepakat. Komen tuh yang benar-benar aja. Yang mendukung, yang membangun bahwa seseorang ini bisa menjadi orang yang lebih baik ya, Iya. Bang? Iya kayak gitu. Gue doain sekali lagi semoga Rituan ini langgeng nih sama Cindy ya. Iya. mudah-mudahan ya Men. Rencana berapa tahun mau pernikahan? ada rencananya ya Wah, nanya. Gak apa sih lu? Iya. Gak apa sih bang? Canda. Gak apa ntar gue pakai itu. Pulang kena ya, pulang. Kebenaran tadi ada yang nyari kriteria kayak Alex. Sin, lu ngerasa gak Sin? Rituan makin kesini makin playboy. Rasa. Apa? Salah satu Yang dampak. ngecat banyak cewek yang ngecat. Ih kacau. tapi dibalas dibalas sama dia. Oh no. Ngebalas doang. Iya. Oh, tapi kasih WA. Ya. Pulang-pulang klarifikasi nih. Tapi diradein nggak sama Rituan?
ada yang ladean ya enggak sih, tergantung kan dia. Oh, itu tergantung ya. Tergantung apa yang digantung. Yang penting itu dia cerita apa enggak? Nah, itu. Enggak sih, enggak cerita. Enggak cerita. Oh, iya. Tapi aku tahu, tapi kan aku tahu. Kan Sekarang kalau dia apa yang pegang cerita Bang? sosmed. Sekarang sosmednya gua aja udah pegang sama dia Dipegang, gitu. tapi emang enggak Kayak boleh gini dia kita tapi semua tahu. tinggalin ruangan ini dulu kali. Kalau dia cerita kan tahu sendiri kan karena sosmed kan dipegang. Sadap-sadapan WA juga sadap-sadapan. Oh, Oh, ya juga tuker-tukeran. Di situ. Enggak disadap. Oh, sadar. Sadar, bisa. Bisa. Mau diajarin. Ya, jangan. Bahaya. Ini juga, Boleh. Ntar pulang ya. Ngobrol dulu. Tapi lu senang gak dengan kondisi Ridwan sekarang seperti ini? Senang. Senangnya apa ya? Karena apa? Kado Bang, sempat Sempat gak suka sih ngelarang karena juga gua kayak karena gitu. gue kan orangnya gak suka sama yang kayak anak sama anak sosial media ya karena Iya. gue sempat Viral gitu. Iya, sempat trauma. Nyampe gue disuruh kan sempetnya dia balik Sempet dan ribut. ke rumah. Terus tetap katanya, gue ngasih lu terakhir nyampe hari Minggu kemarin doang ya. Gue setelah hari Minggu itu gue gak bakal mau lu buat kayak Kayak collab iya. kayak gitu. Jadi pas lu tahu dia bikin TikTok lagi itu gimana tuh? Yang pas viral lagi nih yang dia pakai baju itu ala Baju merah. Yang jaket merah. Jaket Bener. merah. Itu belum jadian. sama mantan gue. Sama. berarti itu video lama juga dong? Udah, itu malah udah 6 bulanan. Gokil ya. Sekarang tuh orang viral bisa terlambat loh. Bisa. Gokil ya? Emang kayak gitu. Emang orang juga kebanyakan anak-anak TikTok bilangnya video mah ntar pecah-pecahnya video-video lama, nggak ada video baru jarang. Gokil. Berarti mungkin aja nih yang 6 bulan kemudian. Ya lo mupuk aja. Serius gua. Lo bikin video bikinnya terus ya kan? Iya, gue juga bikin video Dia kan bikin nggak video kan nggak nggak kalau jelas. gue buat gue bikin video ini biar gue jadi. Malah lo kalau niat Iya. kagak naik kan? malah kalau udah rapi-rapi kayak gini udah bagus-bagus Nah. nggak ada. Tapi lu sayang banget nih sama Ridwan. Sayang lah kalau nggak sayang kan sampai nikah dong. Iya. Aja. Gue jebak lu di konten ini lu ya. Gue jebak lu ya. Tapi lu sayang banget nih ya, berarti sama Ridwan ya. Sayang dong. Oke, apa yang lu suka dari Ridwan nih? Apa ya? Sebagai penutup nih. Yang lu suka dari Ridwan sampai lu sekarang bentar lagi mau nikah loh. Nikah itu kan sebuah hubungan yang udah serius banget. Dia orangnya sabar ngadepin sikap gue kan gue orangnya egois. Sabar banget. Salah satu contohnya kesabaran Ridwan menghadapi lu apa? Kayak gue suka marah-marah gak jelas kan. Setiap hari kan gue suka marah gak jelas itu dia sabar karena suka ngalah. Berarti dia soalnya doang. Wan, marah-marah gak jelas dia apa Wan? Nggak pernah mana dah kayaknya. Nggak jelas kayak misalnya aja Kayak- jalan siang-siang nih tiba-tiba ntar kalau dia udah pengen beli barang dia nggak dapet kesel Marah ke dia. ya kan? Kayak beli makanan salah gitu ya. Dia Gue kadang pernah beli makanan terus tentunya makanannya dia nggak suka ya. gue gak mau makan marah gak jelas. Ya gua ledekin gua. Dia dulu tata boga loh dia. Oh, tata boga. Padahal dia sebenarnya kangkung. Kangkung tumis. sama satu lagi semur jengkol. Jengkol banget. Itu mas Betawi ya kan gue orang Betawi. Iya, Kalau Betawi, oke. Dan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah menonton hari ini. Ya, terima kasih yang udah menonton oral hari ini. Gue thank you banget juga kan sama lu kan udah mau datang ke channel YouTube gue sama Cindy juga. Semoga pernikahan lu langgeng ya. Amin. Iya, amin deh. Walaupun Pak ya kita kan nggak bisa menentukan kelanggengan pernikahan itu dari berapa lama lu pacaran. Ya kan? Harus langgeng be. Iya. Sampai lu punya anak berapa? 2 ya tadi? 2. Cewek. Dia 12. Dia mau ini ya. Itu bikinnya doang kali. 12 kan. Tapi anak 2 cewek cowok apa cewek Cewek cewek? cowok. Cewek cowok. Cowok. Yang pertama cowok dong pasti itu. Pasti cowok. Cewek sih gua. Itu dia mau cewek. Tapi kalau anak lu tatoan gimana lu? Lu kasih gak? Tergantung sih kan ke depannya kayak gimana dulu. Kalau gua udah punya usaha mungkin gua kasih. Benar, sepakat. Karena kita juga selalu melakukan yang terbaik untuk anak kita Iya. ya. Benar. Makanya kita juga nggak bisa menyalahkan Wan. Terkadang kalau orang tua marah-marah sama kita Wan saat kita tato. Ya kan kayak gitu. Nah semoga lu berdua langgeng nih ya. Amin. Ya, lu yang penting sayang nih sama itu nih. Sayang lah. Walaupun banyak cewek yang ngechat Ridwan. Itu mah cobaan lah. Ya itu mah cobaan lah. Namanya juga Cobaan kalau nggak cobain. ya. Lagi lagi. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa Wan. Sekali-sekali ya. Kalau lu kan udah mau nikah Wan, gak bisa cobain. Kasih yang masih bisa cobain. Semoga gue juga nggak ini banget ya, nggak ngiri-ngiri banget sama Ridwan nih. Wan, lu kalau punya yang kriteria ini Wan, rambut bondol. Sebelumnya dia mah bondo. Panjang lah. Iya. Emang baru ngikutin zaman sekarang aja. Gue soalnya suka rambut bondol Wan. Waduh. Emang itu apa?
es cendol pakai susu, rambut bondol bikin nafsu. Aduh. Ya, lu punya rambut bondol, alis tebal putih, nah lu kasih gua dah tuh, ya. Thank you banget buat teman-teman yang menonton Oral hari ini, obrolan ringan Oral bersama Ridwan dan Cindy, ya. Yang ingin mempunyai anak tua dan pernikahan sawet-awetnya, ya Wan, ya. Wan, lu sukses terus ya Wan, ya. Oke. Pertahankan viral lu ya. Iya. Lu buat usaha dan lain-lain. Semoga kedepannya Ridwan makin sukses. Thank you banget, sampai ketemu di episode selanjutnya obrolan ringan ala Ronald. Jangan lupa. Nah ini Wan, ini kan kalau YouTuber lain adalah jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau gua nggak Wan. Jangan lupa ngabarin, makan, dan berdoa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Obrolan ringan ala Ronald. Oral. Dadah.